hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Breaking news, berita heboh guys. Anak-anak jenderal, anak abah yang paling terabah-abah, Tom Lembong, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Informasi yang beredar, nilai korupsinya nggak tanggung-tanggung guys, 400 miliar. Untung ya kawan-kawan, si abah nggak jadi. Model seperti ini bakal jadi menteri. Wahai anak-anak abah, ditunggu ya ngejenguk di rutan ya. Dulu yang ngefans sama Tom Lembong siapa di sini? Yang ngefans sama Tom Lembong ya. Ditunggu. Jangan dulu ngefans, sekarang kalian tinggalin 400 miliar bos. Ya, kita dukung Pak Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia guys. Boom 400 miliar guys. Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru beberapa menit yang lalu nih ya, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kita, ditahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar. My God. 400 miliar Tom Lembong, kurang ajar guys. Tom Lembong jadi tersangka 400 miliar. Baca deh kalian, baca berita lengkapnya ya, cari di Google banyak. Kok seperti musim gugur ya di awal kepemimpinan Presiden Prabowo guys. Koruptor berguguran satu persatu. Kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mantap kali guys. Mantap Prabowo guys. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor. Baru macan ASEAN guys. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Wow. Tangan. Oh, sabar. Kondusif. Gak pelan-pelan ya. Walah, Tom Lembong. Gara-gara Mas Gibran ini. Tom Lembong 400 miliar guys. Patah saja. Pokoknya ini harus ditandai nih orang-orangnya aktif pro ke barat ini ya, begini sudah ambil keuntungan guys. Wow. Rakusnya orang satu guys. Emang gula kita langka banget Pak, Pak.
Potong 400 potong dikit Pak, dikit Pak. Pak, potong. Itu saja Pak, itu kasus lama tahun lalu. Kenapa dikit lagi Pak? Angel. Masya Allah, 400 miliar loh guys. Kasus impor gula loh ini. News, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula dalam negeri pada tahun 2015. Izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kala itu kepada sebuah perusahaan yang kemudian gula kristal Mantap sekali Pak Jokowi guys. Putih. Pantas saja mereka dikeluarkan satu persatu karena diketahui masalah di tahun 2016. muridnya di Indonesia kabinet. kekurangan pasokan gula kristal sebanyak 2. Akibatnya negara mengalami kerugian sampai 400 miliar rupiah. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu. Tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep. Terus juga vonis buat yang korupsi soal gula. Terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir. Ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way gue gak dibayar untuk itu tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia. Anjir era kayak gini yang kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang tuh dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggotanya yang bermasalah. Terutama yang lagi ramai tuh di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral anjir. Sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus pokoknya Gerindra siapapun kalian. Semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Ini belum ada seminggu dan setiap gue ngelihat beritanya gue selalu kayak gini nih ekspresi gue nih. Hah? Gila. Keren banget, parah. Menyala presidenku, Pak Prabowo, Mas Gibran. Belum ada seminggu, udah banyak banget ini gebrakannya. Indonesia bebenah ini ya, bersih-bersih ini. Kasusnya Ronald Tanur, 3 hakim diberhentikan langsung oleh Pak Prabowo. Ternyata mereka ini menerima suap. Terus para menteri digembleng dulu tuh ke Akmil Magelang. Terus kalian udah nonton sidang kabinet perdana? Nonton dulu. Menyala banget. Pokoknya buat Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur. Saya yakin negara Indonesia bisa jadi negara maju. Dan saya mendukung penuh, saya doain supaya apa yang Bapak cita-citakan untuk negara kita, Indonesia itu bisa terwujud semuanya. Udah, sekarang gak usah lagi tuh ada anak jenderal, anak abah, apalah itu udah. Penyakit hatinya ilangin. Kita harus dukung penuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita lagi bebenah nih, beres-beres negara. Kita juga sebagai rakyat ikut bebenah, terutama di SDM-nya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus terima. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari Indonesia. Thank you. Tom Lembong resmi ditetapkan menjadi tersangka setelah ketahuan korupsi impor gula senilai 400 miliar. Wow, amazing. Anak abah, lihatlah orang yang kalian bangga-banggakan dan besti Abah Anies Rashid Baswedan yang kalian anggap orang yang bersih, cerdas. Sekarang memakai rompi pink Hello Kitty. Jabang bayi, kapan giliran Abah Anies Rashid Baswedan dipakein rompi pink gini? Pasti kelihatan unyu-unyu dan akan diagung-agungkan penjilatnya Abah. Gimana ini anak Abah, orang yang selalu kerjaannya nyinyir terhadap pemerintahan Pak Jokowi, ternyata lagala tak lain adalah maling uang rakyat. Waduh, wah anak Abah, coba lihat sebentar lagi itu semoga saja Abah kalian yang akan dipesankan rompi pink. Koruptor,
Kamu merana kan di pemerintahan Pak Prabowo ini ya kejagung ya, banyak kerja sekali sekarang ya. Bobby lebih giat bekerja lagi ya untuk mencari tikus-tikus yang masih di dalam got, termasuk Abah itu loh yang Formula E. Ada kerja bang banyi. Dunia perpolitikan makin seru lagi. 4 jam yang lalu postingan CNN itu, Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula. Memang seru sekarang, seru memang semenjak Pak Prabowo ini, memang seru pokoknya. Tapi ya, setelah aku pikir-pikir, pernah juga lah Pak Jokowi bilang, kalian hati-hati ya, sudah saya tandai nama kalian. Iya. Kurasa memang namanya tuh sudah dikantongi sama Jokowi. Iya. Dia maraton kan apa? Dia serah terimakan ke Prabowo, biar Bapak Prabowo yang mengeksekusi, gitu nggak sih? Bedah kerugian negara dan kronologi kasus korupsi Tom Lembong. Ya teman-teman, mantan Mendak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula saat ia menjabat di 2015 hingga 2016. Kabarnya menurut Kejagung, impor gula kristal putih ini seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tapi faktanya Tom Lembong malah mengizinkan PT AP, perusahaan swasta, buat impor gula kristal mentah tanpa rekomendasi dari Kemenperin atau rapat koordinasi sama instansi terkait. Modusnya, gula mentah ini diolah sama perusahaan yang punya izin untuk gula rafinasi, bukan buat konsumsi langsung. Setelah diolah, PPI yang harusnya hanya BUMN pura-pura beli gula ini, dan akhirnya gula dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000, lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang cuma Rp13.000. Ya teman-teman, alhasil total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp400 miliar. Sekarang Tom Lembong dan Direktur PPI inisial DS ditahan di Rutan Salemba. Kasus ini jadi bukti mahalnya dampak kebijakan yang nggak taat aturan. Gimana menurut kalian teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar kurang lebih Rp400 miliar. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun
Nomor 31 tahun 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat. Karena pada saat itu gula langka, harga melambung tinggi. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Ya. Main sendiri Tom Lembong. Kali menegaskan soal ada pemberantasan korupsi. Bapak transparansinya. menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Kira-kira strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Ya, pertama saya kira kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu, ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa ya, mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit, tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu di masyarakat. Jadi ini sifat serakah ini yang harus kita lawan. Tapi dengan ekonomi yang membaik, ya kualitas hidup harusnya kita perbaiki. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Jadi ini akan memanfaatkan teknologi digital. Iya. Sekarang kita punya umpamanya yang disebut e-katalog, ya. Jadi kita bisa tahu sekian ratus ribu barang, harganya berapa, variatifnya ada. Jadi kita tahu cepat menjomplang kalau umpamanya kita harus beli alat A, harganya terlalu di luar koridor yang masuk akal gitu. Ini sangat membantu saya kira. Mengurangi man-to-man contact juga ya Pak ya? Dan antara lain itu ya. Jadi teknologi ini bisa sangat membantu. Jadi saya optimis kita bisa kurangi ya. Yang penting sekali lagi will itu. Banyaknya koruptor yang berguguran ini loh guys. Allah, itu yang menghabiskan uang kita semuanya rakyat guys. Ini seperti daun yang berguguran ya. Sekarang sudah pupus sudah harapan mereka untuk hidup sejahtera guys, ya, para koruptor ini. Ini siapa nih? Kejati, Sumatera Barat. Ini juga siapa nih? Dirut PT Prenjana Jaya ya.
Sumatera Selatan guys. Alhamdulillah. Inisial PHW, direktur utama lagi ya. Dia terlibat dalam beberapa kegiatan ya guys, mengalami merekap harga dan ada juga bagian yang dinyatakan ya tidak normal gitu guys. Ditahan di Palembang ini ya, rutan kelas 1 guys. Ini guys. Ini siapa lagi nih guys? Profesor Rin. Mohon izin Pak sebentar. DPR PDIP. Musri mohon izin. Menurut Ibu bagaimana Pak Dadang sama Pak Profesor Dr. Rohmin ini selalu menghindar dari persidangan? Takut, nggak akan berani datang. Banyak ini perintah itu MOU apa Dadang semua yang tanda tangan, bukan saya. Banyak minta uang kontribusi itu selalu ada bukti. Tuh kan. Rohmin dahulu Dadang bisa nggak akan berani datang. Terus dari perkataan dari Bu Jaksa tadi yang rupanya Jaksa hari ini berganti lagi karena ada alasan cuti diklat. Menurut Ibu apa pendapat Ibu? Apakah Ibu membantah semua pernyataan dari Profesor Dr. Rohmin? Dia menyatakan tidak terima dana kontribusi itu pribadi dia di banyak makannya, saya sudah ada buktinya, sudah saya serahkan dengan nah ini clue. Ibu siap ya menghadirkan semua bukti bahwa Pak Dr. Rohmin dan Pak Dadang ada terima sejumlah dana. Sudah jadi saya siap menghadirkan target bukti bahwa mereka menerima dan menikmati uang kontribusi secara pribadi. Banyak sekali dari belakang. Sejumlah berapa Bu? Ancar aja. Kurang hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Oke, makasih. 3 miliar. Wah, banyak sekali guys. Gara kali kita melihat informasi berita dunia perpolitikan sekarang ini guys. Mudah-mudahan ini berjalan lancar guys. Oke, jangan lupa like, comment, and share video ini teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.